semuanya, teman-teman. Kami dari kelompok Sio. Bye. Namun sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Felina. Saya Julio. Saya Decil. Saya Muhammad. Kami akan mewawancarai para ketenaga kerjaan di Kota Manado, Sulawesi Selatan. Berikut adalah hasil wawancara kami. Let's go! Permisi, selamat siang. Saya seorang siswi dari Sekolah SMA Katolik Lex Nindi ingin meminta waktu luangnya. Boleh? Saya datang ke sini dengan tujuan untuk mewawancarai salah seorang pekerja di sini. Oke. Baik, ayo duduk. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauna Pesik, seorang siswi kelas 11 PS, jurusan IPS. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan seputar pengalaman kerjanya kakak di sini dan beberapa hal lainnya. Baik, pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah apa peran kakak di dalam bidang kerja ini? Pertama, kenalkan saya Ulu Pando. Saya di sini atas nama perusahaan PT Survey Indonesia. Dalam hal ini, bagian manajemen pengawas di proyek BTS atau Tansi Manado. Saya di sini sebagai koordinator wilayah Manado dan saya bertugas sebagai manajemen pengawas, sekaligus manajemen pengelola, koordinir, berkoordinasi segala hal terkait kegiatan yang kita lakukan menyangkut aktivitas operasional dan sebagainya. Jadi tugas kakak itu untuk pengawas pada karyawan-karyawan kakak ya di sini. Ya, kalau untuk pembagian itu ini ada bagian operator, manajer, ada tim-timnya, administrasi, juga ada operator yang juga untuk handle driver atau memberi prestasi. Ada kita sendiri sebagai supplier Indonesia ada beberapa tim yang terdiri dari ramcek, operasional dan pelayanan. Kalau ramcek sendiri bertugas untuk mengecek persiapan apapun yang ada dalam unit bus, kesiapannya apapun yang menjadi bagian yang penting kita selalu cek dalam rangka unit tersebut layak transportasi atau enggak. Kemudian ada operasional yang mengatur hanya operasional, mengecek keadaan, jalan, unit, dan sebagainya pun memberikan sanksi jika ada driver yang melanggar aturan dalam pengoperasian unit. Setelah ada pelayanan, pelayanan bertugas dalam mengatur timetable dan pelayanan penting. Ternyata di sini tak hanya ada pengawas, tapi ada beberapa karyawan yang memiliki peran dan tugas yang berbeda ya. Di samping itu juga saya bekerja di bawah di Kementerian Perhubungan Negara. Dalamnya kita koordinasi langsung dengan pemerintah kota khususnya dinas perhubungan Kota Manado. Jadi di sini bukan cuma yang kerja di sini yang terlihat dari aktivitas sehari-hari, ada driver, ada tim pelayanan. Kita selalu koordinasi dengan dinas perhubungan dibantu pengamanan dari pihak. Pekerjaan ini memiliki waktu yang tidak boleh terlambat itu kira-kira kapan jam berapa? Kalau untuk operasional kita sendiri itu yang Manado itu jam dari jam pagi sampai jam delapan malam, jam keberangkatan unit lain. Tapi kalau untuk tugas sendiri itu dari jam operasional sampai sendiri itu dimulai dari pukul 4 pagi, di mana persiapan dari mekanik, dari driver, sama dari tim pengawas untuk mengkoordinir dan memeriksa kendaraan itu siap kerjanya. Itu pula dari teman-teman, yaitu pasti datang 30 menit sebelum jam berlayar. Kira apa yang terjadi jika kakak terlambat dalam datang hari tepat waktu? Kalau misalnya ada pelayanan atau dari ramcek itu pasti mempengaruhi jam operasional kita sendiri. Begitu pula dengan driver, karena terlambatan itu terjadi sendiri pasti dampaknya ada kita yang sudah kita susun pasti akan terlambat. Baik terlambat pasti akan mengakibatkan dan kita juga terlambat tapi akan macet. Kita kan sudah disusun jadwal itu kadang-kadang itu beda-beda. Mulai semuanya kita dari jam 10 pagi. Misalnya kayak itu terlambat pasti berdampak dari informasi yang kita sampaikan ke kita tapi dari tidak aplikasi negara pasti akan ada kesalahan dan masyarakat. Sebelum kakak bekerja di sini, apakah kakak sempat memiliki kerja di tempat lain? Nah, kalau sebelum di sini sebenarnya sudah pernah bekerja di lain beberapa macam perusahaan. Tapi di perusahaan kita juga sendiri Survey Indonesia kita sudah pernah join di proyek jembatan Timbang. Dan Timbang itu kalau di sebelum ini adanya di Kabupaten Bembong, Indobondo, jembatan Timbang Indobondo dengan diri Kota Bitung. Selama bekerja di sini, kakak sempat ada kendala. Ya, karena kalau dibandingkan proyek sebelumnya di PT Surveyor itu ibaratnya bahasanya kan kalau surveyor waktu aku surveyor di jembatan Timbang sendiri kita ini udah bertahun-tahun, jadi kita ibaratnya sudah ada rekor kerjanya, sudah tahu karena itu kurang penyesuaian. Kita itu sudah memiliki waris di pekerjaan sebelumnya. Nah sementara di saya sendiri karena ini proyek baru di Kota Manado, jadi kita mau kembali merintis hal-hal baru yang kita temui, banyak kendala-kendala baru kan sistem pelayanan 7 harus
kita di sini bertemu banyak orang baru, terus di dalam perayaan itu ketemu bermacam bentuk, bermacam orang. Ada emosi yang tidak susah, orang kapas, ada yang itu harus bersikap tuntas, salam dan sapa meskipun ada beberapa kali berlumpah atau masyarakat yang lain terkait pelayanan yang Setelah pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, kakak memiliki pesan untuk kami para siswa nanti di masa depan? Kalau dari kita ada yang sekarang mahasiswa belajar baik-baik, misalnya ada di kita ya berusaha untuk kejar apapun yang mau, tapi jangan salah ambil keputusan dalam langkah, karena keputusan yang mau diambil sekarang akan berdampak untuk kita. Terima kasih kakak atas interviewnya. Semoga sukses selalu dalam kerjaan. Oke, makasih ya. Selamat siang, kami dari kelompok ekonomi ketenagakerjaan. Kami akan mewawancarai salah satu dari ketenagakerjaan yang saat ini bersama dengan Kak siapa? Tabita. Nama saya Julia Emor, saya dari SMA Katolik Negeri 9 Manado. Saya akan mewawancarai Kak mengenai ekonomi ketenagakerjaan. Di pertanyaan pertama, sudah berapa lama Kak bekerja di bidang ini? Sejauh ini baru jalan 2 bulan. Baik, di pertanyaan kedua, apa alasan memilih pekerjaan ini? Selain gaji UMP, orang juga sudah dapat tunjangan seperti BPJS ketenagakerjaan. Untuk yang ketiga, pendidikan atau pelatihan apa yang sudah membantu dalam pekerjaan ini, Kak? Pendidikan latar belakang tapi pendidikan yang satu. Terus pas baru mau masuk juga, orang dapat pelatihan. Jadi pelatihan itu selama 4 hari online, 3 hari OJT atau off store, terus 2 hari online ulang. Di situ orang dikasih belajar tentang cara service customer yang baik, dengan saya belajar tentang product knowledge. Untuk pertanyaan keempat, apa tantangan terbesar dalam pekerjaan ini? Cari customer, handle customer. Jadi orang mesti bisa mengolah orang pe waktu untuk berpotong bebagian, orang mesti cari customer. Soalnya orang walk in store tuh, orang mesti cari customer lewat online. Terus kalau misalnya handle customer, pribadi kan beda-beda. Jadi ada yang suka bicara, orang mesti jadi talkative. Kalau ada yang customer serius, orang juga mesti serius. Gitu, orang mesti menyesuaikan. Baik. Dan untuk pertanyaan terakhir, apa hal positif yang Kak dapatkan dari pekerjaan ini? Hal positif, kalau secara material, hal positifnya dapat gaji, no? Kalau non materialnya, karena kita baru kerja, kita juga dapat pengalaman, bisa dapat yang taman kerja dengan berbagai sifat, customer juga, cara handle orang bagaimana, cara baca orang kepribadian bagaimana, terus diajarkan. Terima kasih Kak atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Daunang dari SMA Negeri 9 Manado. Jadi orang di sini itu mau wawancara mengenai tenaga kerja. Apakah kakak ada waktu? Sebelumnya dengan kakak siapa? Saya itu semua walilah. Jadi yang bertanya itu yang pertama, so berapa lama kakak bekerja di sini? Untuk bekerja di sini saya sudah sekitar 2 tahun karena masuk dari bulan Agustus 2023 sampai saat ini sudah masuk 3 tahun bekerja di PT Pos Indonesia. Kalau boleh tahu, apa alasan kakak pilih bekerja di sini? Alasan untuk saya bekerja di sini yaitu yang pertama adalah pelayanan kepada masyarakat, karena PT Pos Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan yang melayani masyarakat, misalnya dalam hal jasa keuangan, pembayaran, maupun pengiriman paket yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, bahkan sampai daerah terpelosok dapat kami berikan. Terus terkait bekerja di sini, apakah ada pendidikan atau pelatihan sebelum bekerja di sini? Untuk mengenai pelatihan atau pendidikan, rata-rata setiap perusahaan memiliki hal tersebut. Misalnya dalam kita melakukan pekerjaan, yang pertama itu kita harus training, pelajaran Microsoft atau pelayanan terhadap masyarakat, komputer dan lain sebagainya. Oke. Apakah ada tantangan selama bekerja di sini? Tantangan, kalau kita berbicara tantangan, semua kita memiliki tantangan. Dalam sekolah pun juga ada tantangan. Dan dalam pekerjaan misalnya yaitu waktu seringkali kita dalam bekerja, waktu kita untuk dihabiskan di rumah sudah tidak ada lagi. Tapi yang paling
paling utama pekerjaan harus menjadi prioritas kita karena kita harus bekerja mencari hidup dan dalam hidup ini harus kita bekerja. Selain itu, apakah ada hal positif yang didapat dari pekerjaan ini? Positif selama saya bekerja di sini itu tentang saya dapat pengalaman yang saya dapatkan ketika saya bekerja di sini. Bagaimana kita membangun suatu chemistry yang baru dalam pekerjaan tentunya berbeda dengan masyarakat untuk keluarga. Banyak sekali tantangan seperti yang sudah kita bahas tadi, banyak sekali tantangan yang didapatkan, tapi juga banyak sekali keuntungan yang kita dapat dalam bekerja, mengenal orang lain, membantu masyarakat, bahkan kita bisa menjadi tahu tentang bagaimana keadaan dunia saat ini kita dapatkan lewat bagaimana kita bekerja. Oke, baik. Oke, terima kasih. Mungkin cuman ini yang saya mau tanyakan. Oke, terima kasih. Oke, Ya, terima kasih untuk waktunya. terima kasih. Kakak-kakaknya ada waktu luang, iya boleh. Saya ingin interview untuk kakak-kakaknya di sini, apakah boleh? Boleh. Jadi saya boleh berkenalan lagi dulu. Iya. Nama saya Francis Mas Sebastian dari SMA Katolik Sumatera. Boleh kakaknya? Yes. Apakah saya boleh lanjut pertanyaannya? Boleh. Berapa lama kakak kerja di komunikasi? Kebetulan kalau di tempat ini di 1 tahun itu, karena kebetulan tempat ini juga baru buka. Iya boleh. Apa alasan kakak untuk pekerjaan kita? Sebenarnya bagian-bagian di sini, bagian dari passion sih sebenarnya, bagian teknologi, elektronik, apalagi soal hal yang berkaitan dengan masa depan future. Apalagi hal-hal seperti ini kan jarang ada, apalagi di semua di kota Manado. Kayak VR ataupun PS itu semua semua lumayan banyak di Manado. Tapi VR mungkin ataupun VR ini itu mungkin ada sedikit jarang, terutama bagi saya yang bisa dibilang hidup di kampung. Cuma main seru berkait ini ya, soalnya itu buat bermain, so harus seru. Ya ada masuk dan iya boleh. Pendidikan atau pelatihan apa yang membantu dalam pekerjaan kita? So basically kita tidak ada pengalaman sama sekali di pekerjaan seperti ini. Tapi ketika orang masuk di sini dapat pelatihan dari bos tentang bagaimana cara menggunakan alat, menarik minat pelanggan, juga bagaimana cara untuk kasih. Apa tantangan terbesar dalam pekerjaan kita? Pertama kita berposisi di sini sebagai leader atau supervisor lah istilahnya aja. Nah, sebagai supervisor di sini kita tugas ada 3, job desk-nya ada 3. Sebagai administratoris atau bagian administrasi, sebagai pekerja lapangan atau sebagai customer service, sama kita sebagai kasir bagian finance. Jadi di 3 job desk ini dia, tetapi tantangan terbesar itu pertama mengatur kita teman-teman supaya orang proaktif dalam melayani pelanggan, tentang sini lama dan sama pelanggan yang ada. Kemudian tantangan kedua tentang bagaimana menarik minat pelanggan supaya hal-hal kayak dikasih promo, bagaimana supaya mereka mau isi lebih banyak lagi untuk main di sini, itu juga merupakan satu tantangan. Tapi tantangan yang paling besar sebenarnya adalah mengatur manusia itu, karena manusia itu kadang kita pikir lain, orang lain pikir lain, dan banyak kepala itu membuat satu keputusan itu sangat sulit. Jadi tantangan paling berat adalah mengatur manusia yang ada bermain dalam pekerjaan. Apa hal positif yang Anda dapatkan dari pekerjaan ini? Oke, hal positif yang saya dapat dalam pekerjaan ini sebenarnya banyak sekali. Tapi ada 3 hal yang boleh kita rangkum. Yang pertama, kita boleh siap mental. Hubungan yang tadi itu, bagaimana cara untuk mengatur orang-orang, teman-teman yang kadang mood itu naik turun. Kita mental hidup atau uji. Dimana kita kayak sandwich, kita ditekan dari atas dari bos, ini bukan dari bawah dari teman-teman. Dan jujur saja beberapa waktu pertama kali jadi leader itu agak susah sebenarnya karena itu berat. Karena bagaimana pakai mental yang mesti hentikan itu kata istilah tidak enakan dan istilah kata yang bilang supaya bukan saya senang bos, terus harus ada di antara itu bagaimana menghandle teman, bagaimana handle bos supaya tetap berjalan bagaimana mesti. Jadi hal yang paling positif yang kita dapat pertama itu kita mental. Kedua itu bagaimana mengelola dan mengatur keuangan. Seperti yang kita bilang tadi, kita beri job desk, salah satunya adalah bagian kasir. Bagian kasir itu cuma menerima uang, tapi mengatur dan mengelola uang yang ada. Jadi kayak bagaimana supaya dari promo itu boleh sampai ke pasar, bagaimana promo itu boleh dilihat dan dilirik oleh customer yang lewat, dan bagaimana supaya ketika mereka pas, dolar top up itu bukan cuma 100-200, tapi boleh lebih dari itu. Kedua. Kemudian hal positif
Selamat sore Kak. Saya Desila Takasiang dari SMA Rex Mundi, datang dengan tujuan interview dengan Kakak. Nama sahabat kalau boleh tahu? Nama Jenny. Jenny? Iya. Oke. Pertanyaan pertama, Kakak bekerja di bagian apa dan tugasnya sehari-hari itu apa? Oke, di sini kan Miniso itu toko retail. Jadi jualnya itu barang-barang semua di atas sini. Untuk kerja hari-hari paling ini mau kasih rapi atau mau kasih susu barang, sama layani orang. Itu sebenarnya itu sih. Kan cuma stok biasa. Kalau toko-toko lain lagi ada tugas. Terus Kak di sini seberapa lama? Di sini umur 3 tahun. 3 tahun. Iya. Sebelum masuk sini, Kakak ada pelatihan atau training dulu kah? Dulunya training dulu bisa 3 bulan. 3 bulan. Jadi kalau memang di sini sopas, kan dinilai kan, baru lanjut kontrak. Jadi begitu. Kontraknya berapa tahun? Biasa 1 tahun. 1 tahun. Iya, per tahun. Sebelum masuk sini juga Kak kuliah dengan jurusan apa? Kalau kita tuh cuma lulusan SMK, jurusan TKJ. Jadi pas kan suka komputer. Jadi pas kali nambah hasil kan kayak komputer. Itu saja sih Kak dari pertanyaan. Terima